selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat bisa lihat ini tanaman tomat yang saya tanam di polybag saja, kecil seperti ini sahabat. Sahabat bisa lihat kita menanamnya di depan klinik kita yang baru. Dan sahabat bisa lihat walaupun ini kita menanam di polybag, tetapi hasilnya sangat lebat ya sahabat ya. Dan ini masih berusia sekitar 1 bulan lebih saja. Nah sahabat, saya harap sahabat menonton video ini sampai selesai, karena dengan menonton satu video ini saja saya berjanji sahabat nanti bisa langsung praktek untuk menanam tomat baik di pot, polybag ataupun langsung di lahan, dan bisa menghasilkan baik untuk kebutuhan sendiri ataupun untuk dijual. Nah, jadi tonton video ini sampai selesai. Dan oh ya sahabat, sebentar. Kami bekerja sama dengan Samudra Bening menerbitkan buku Panduan Praktis Berkebun di Rumah. Di sini nanti kita akan belajar banyak hal tentang tata cara menanam tanaman-tanaman buah, terutama misalnya tanaman mangga, alpukat, kelengkeng, tanaman-tanaman sayur, tanaman-tanaman bunga yang bisa kita tanam di sekitar kita. Semua dijelaskan di sini secara rinci dan jelas sekali. Sahabat yang ingin memiliki buku ini, silahkan menghubungi nomor di sini ya. Nah, buku ini juga cocok sekali dijadikan hadiah kalau punya orang-orang tersayang ya, yang sudah lama tidak diberi hadiah. Hadiahkan buku ini ya, baik orang tua, sahabat, kenalan, om, tante, nenek, berikan buku ini. Saya pikir itu saja, kita lanjut ke topik menanam tomat di polybag ini. Saksikan videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama adalah membuat bibit atau pembibitan. Sahabat, sebenarnya ada dua cara untuk kita bisa mendapatkan bibit ya. Yang pertama, kita bisa membeli di toko pertanian. Mereknya macam-macam, tetapi saran saya, perhatikan dalam kemasan itu apakah jenis tomat yang akan kita tanam itu cocok untuk dataran tempat kita menanam. Misalnya kalau kita menanam di Binjai ini kan dataran rendah, pilih jenis yang memang cocok untuk dataran rendah. Misalnya ya contoh Servo F1 ini masih bisa. Ataupun kalau misalnya kita menanam di dataran tinggi, saya pikir hampir semua jenis tomat itu bisa untuk kita tanam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin membuat bibit sendiri, pilihlah dari jenis tomat yang memang buahnya itu sehat, sudah cukup matang. Kemudian diambil bijinya, dan jangan lupa ini dicuci dulu dan direndam dengan larutan fungisida untuk mencegah timbulnya jamur sahabat. Setelah itu dikeringkan dan ini bisa disimpan untuk kita jadikan bibit. Setelah kita mendapatkan bibit sahabat, contohnya seperti ini ya, kita bisa menyemai langsung di bedengan ataupun di pot-pot atau polybag kecil. Langsung di polybag besar dengan banyak bibit bisa langsung kita semai, ataupun satu polybag seperti ini kita semai satu-satu biji ya, seperti ini contohnya. Nah, ini kita masukkan ke dalam dan jangan lupa ditimbun sedikit ya, timbun sedikit. Nah, setelah ini nanti kita lembabkan sebentar, semprot sedikit. Kemudian ini agar dia nanti bisa tumbuh seperti ini, harus kita tutup sahabat. Kita letakkan di tempat yang teduh ya, dan kita tutup. Tutupnya boleh dengan apa saja, misalnya dengan triplek seperti ini, atau dengan kain atau dengan kain goni. Kalau di pembibitan saya di belakang, saya menutupnya dengan kain goni, dan sekitar 2 hari 2 malam baru kita buka. Setelah kita buka nanti beberapa hari kemudian akan muncul bibit seperti ini sahabat. Nah, tapi ini bibitnya masih terlalu kecil untuk bisa kita tanam, pindah tanamkan ke polybag besar sahabat ya. Kita biasa menunggu sekitar 3 sampai hampir 4 minggu agar nanti tanamannya menjadi lebih kuat untuk kita pindah tanamkan. Nah, perawatan selama pembibitan ini adalah jangan lupa kita semprot, siram setiap hari atau 2 hari sekali ya. Kalau misalnya cuacanya nggak terlalu panas, 2 atau 3 hari sekali bisa. Kemudian kalau misalnya dia terlihat pertumbuhannya sangat kurang, kadang-kadang kita memang bisa memberikan nutrisi berupa pupuk tambahan NPK biru misalnya seperti ini. Sebentar ya, NPK biru seperti ini ya, cukup setengah sendok untuk 5 liter air, dan dari 5 liter air itu kita semprotkan saja ke sekitar tanaman ya. Jadi dosisnya harus sangat rendah sekali. Atau kalau kita bisa mau menggunakan AB mix juga bagus sekali sahabat nanti pertumbuhannya. Nah, ini adalah perawatan bibit. Sedangkan masa yang paling berbahaya pada bibit ini adalah serangan serangga ataupun jamur. Karena itu sahabat, perlu juga kita berikan obat anti hama, misalnya Ditan ataupun Antrakol sekitar seminggu sekali. Ini dia kemasannya kalau sahabat mau tahu. Nah, sahabat, ini adalah mengenai pembibitan. Setelah bibit ini berusia sekitar 3 sampai 4 minggu, kita bisa memindahkan
pada polybag yang lebih besar seperti ini sahabat. Adapun sebelum kita memindahkan, kita memerlukan media tanam yang sangat subur agar walaupun kita tanam di polybag, nanti tanamannya bisa berbuah yang lebat. Media tanam itu campurannya yang pertama adalah satu, tanah gembur, yang kedua pupuk kompos ataupun pupuk kandang, yang ketiga sekam lapuk ataupun sekam bakar. Nah sahabat, ketiga macam media tanam ini bisa kita campurkan. Kemudian agar lebih bagus lagi, ini kita campurkan dengan kapur dolomit per satu polybagnya ini sekitar 3 genggam sahabat. Ya, ini penting sekali karena tanaman tomat ini dia sangat membutuhkan magnesium dan kalsium dalam jumlah yang tinggi. Kalau nanti misalnya kalsiumnya kurang, maka sahabat bisa lihat nanti tanaman tomatnya ujung-ujungnya itu busuk and rot ya, maksudnya busuk berwarna hitam, kroa itu karena kurang kalsium. Jadi dari awal ketika kita membuat media tanam, kebutuhan kalsium harus kita penuhi ya sahabat ya, dengan memberikan kapur dolomit. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, pada media tanam ini kita campurkan 1 sendok atau setengah sendok trichoderma. Bisa merek Sakopi, Trico Green ataupun Anfus. Ini bagus sekali agar nanti tanaman tomat yang kita tanam tumbuh sehat, tidak terkena jamur, fusarium dan penyakit-penyakit yang bisa membuat tanamannya mati. Nah, ini adalah media tanam. Kemudian setelah itu kita bisa memindahkan pada polybag yang sudah kita siapkan dan kita masuk dalam fase perawatan. Perawatan yang pertama adalah penyiraman. Tanaman tomat ini sahabat, dia tidak terlalu suka air yang menggenang. Kita memang perlu menyiram tiap hari, tetapi pastikan media tanamnya gembur ya sahabat ya, dan jangan menggenang. Kalau pada musim hujan mungkin nggak usah perlu disiram setiap hari. Ini masalah penyiraman yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penyiangan. Tanaman apapun agar dia tidak berkompetisi dengan gulma, ya harus kita siangi sahabat ya. Kita bersihkan. Kemudian yang penting lagi adalah pemangkasan sahabat. Nah, istimewanya tanaman tomat ini dia mempunyai suatu cabang yang sangat menyerap nutrisi disebut dengan saker, dan ini kalau nggak kita bersihkan dia akan membuat nutrisinya nanti terganggu sehingga tanamannya menjadi bisa kurang buahnya. Contoh ini sahabat ya, ini adalah contoh tunas saker nih, adalah tunas yang tumbuh pada ketiak-ketiak daun, ketiak-ketiak batang, dan dia tidak membawa batang, tidak membawa bunga dan buah ya. Ini harus kita buang. Berbeda dengan ini kan memang membawa buah ya. Nah, tapi kalau di bawahnya ini sahabat bisa lihat ya, ini harus kita bersihkan. Kalau bisa ini kita lakukan seminggu sekali ya sahabat ya. Ini juga penting pemangkasan seperti ini. Dan satu lagi pemangkasan yang juga penting adalah pada daun-daun tua di bagian bawah seperti ini sahabat. Ini sebaiknya kita bersihkan agar tanamannya ini jangan gampang terkena penyakit sahabat. Nah, daun-daun tua ini merupakan tempat bersarangnya kutu-kutu ya. Seperti ini sahabat bisa lihat kutu-kutu dan penyakit. Jadi ini harus rajin dibersihkan, terutama di bagian bawah seperti ini, agar tanamannya menjadi lebih sehat ya. Ini sengaja memang nggak saya bersihkan, menunggu saya membuat video ini. Nah, ini adalah perawatan selanjutnya. Perawatan yang paling penting adalah pemupukan sahabat. Nah, sebenarnya kalau kita mencampurkan media tanam dengan pupuk kompos ataupun pupuk kandang yang sudah bagus di awal, mudah-mudahan nanti tanamannya sudah bisa berbuah yang bagus. Hanya saja memang kalau kita mencampur lagi dengan pupuk sintetis sebagai tambahan, sahabat nanti bisa lihat di semua cabang-cabangnya nanti akan berbuah yang lebat sekali seperti ini. Walaupun hanya ditanam di polybag yang kecil. Kalau kami di sini hanya menggunakan NPK, boleh menggunakan NPK biru seperti ini, ya, ataupun menggunakan NPK Ponska. Kita berikan sekitar 10 hari sekali, cukup 1 sendok saja untuk 5 liter air, ya. Dari 5 liter air ini nanti hanya kita ambil 250 ml per tanaman. Kalau sahabat misalnya menggunakan pupuk AB mix juga bagus sekali, dan saya berani jamin pupuk-pupuk sintetis ini sebenarnya aman sekali untuk tanaman. Mungkin akan membuat tanah menjadi lebih jenuh, tetapi kalau kita menanam di polybag, saya pikir nggak ada masalah ya, karena tanah ini bisa kita regenerasi, kita tambahkan mikroorganisme yang baru agar tetap bisa menjadi subur ya. Jadi kalau untuk kesehatan, pupuk NPK dan pupuk AB mix itu saya jamin bagus. Hanya saja mungkin yang bisa berbahaya itu kalau kita menggunakan pestisida sahabat, atau obat anti hama. Nah, kalau untuk pupuk saya pikir sudah jelas tadi ya, kita hanya menggunakan NPK. Tetapi untuk mengatasi ya busuk pada batang
busuk pada buah yang bagian ujung itu yang kadang-kadang hitam-hitam itu sahabat, kita juga menggunakan pupuk kalsium. Pilihannya bisa super kalsium seperti ini ataupun kalnit seperti ini. Adapun dosis dan takarannya sahabat bisa melihat di kemasan masing-masing. Kita biasa memberikan antara 10 sampai 14 hari sekali. Nah, ini merupakan pemupukan. Nah, perawatan yang paling penting selanjutnya adalah penanggulangan hama sahabat. Sahabat, kalau saya di sini asli lillahi ta'ala kita tidak menggunakan pestisida apapun, baik kimia maupun yang organik. Kita membuat pertahanan berupa kita tanam tanaman jagung, ya, kita menanam tanaman-tanaman refugia atau penolak hama. Kemudian di situ sahabat bisa lihat banyak tanaman-tanaman bunga jenis jinia dan lain-lain yang menolak hama. Jadi memang benar-benar ini murni organik dari segi pestisida ya, tapi kita memang masih mencampur pupuk kimia. Nah, sahabat bisa lihat mudah-mudahan tanamannya walaupun nggak 100% istilahnya sehat, tetapi ya mudah-mudahan ini bagus dan menghasilkan. Itu. Tapi kalau sahabat misalnya melihat ada serangan jamur, melihat serangan serangga, sahabat bisa mengkombinasikan. Kalau untuk jamur ditan ataupun antrakol, ini dia kemasannya. Dosisnya ada di kemasan. Kalau nggak tahu bisa ditanya di komentar, nanti saya akan coba jawab. Sedangkan kalau untuk serangganya, ulat dan yang lain-lain, sahabat bisa menggunakan pilihannya boleh decis ini ataupun obat anti serangga yang ini. Nah, saya pikir itu merupakan obat anti hama yang bisa kita pakai baik secara bergiliran untuk pencegahan ataupun untuk penanggulangan hama yang menyerang tanaman-tanaman tomat kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sedangkan kalau untuk waktu pemanenan dianjurkan panen itu pagi atau sore hari sahabat ya. Dan sahabat nanti bisa akan lihat, akan terkejut karena memang dalam waktu yang singkat, dalam hitungan bulan 1 atau 2 bulan, sahabat nanti bisa panen tomat yang cantik-cantik seperti ini di rumah masing-masing sahabat ya. Nah, saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat. Dan sahabat, saya sebenarnya ada buku tentang panduan praktis berkebun di rumah dan sangat bagus sekali bukunya. Saya harap sahabat yang menyukai berkebun dan bercocok tanam memiliki buku ini, bisa memesan di sini. Buku ini juga bisa dijadikan sebagai hadiah untuk sahabat, saudara, orang tua yang suka berkebun ya, agar mempunyai ya sedikit bantuan panduan lah untuk masing-masing. Saya pikir itu aja. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.